Halo, selamat sore menjelang malam buat semua yang sudah bergabung di YouTube-nya Prosehat hari ini. Silakan mengisi dulu daftar hadir webinar hari ini. Boleh tolong ditampilkan mungkin dari tim Prosehat linknya? Oke, ada di bawah ini, di layar di bawah ini. Silakan klik di sana buat absen terlebih dahulu. Ini pertama kalinya ya kita live webinar new normal di pukul 17.30. Biasanya kita cenderung di pukul 11 pagi karena tentunya pada hari ini kita punya dokter narasumber yang sangat spesial, yaitu Dr. Jeffrey Alnawan, spesialis penyakit dalam dan juga ahli certified hipnoterapis. Oke, selamat sore Dr. Jeff. Iya, sore dok. Apa kabar? Saya kok ada gangguan ya? Halo? Halo ya? Saya kok nggak bisa akses kameranya dok. Tapi mukanya kok dok di layar? Kelihatan di sana ya? Kelihatan dok. Oke. Ya. Dr. Jeff merupakan lulusan sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan kemudian beliau melanjutkan spesialisasi penyakit dalamnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saat ini Dr. Jeff berpraktek sebagai internis atau ilmu penyakit dalam di Rumah Sakit Brawijaya Pusat, Kartini, dan Gandaria, Jakarta. Dan pada sore hari ini, Dr. Jeff akan membawakan tema webinar berjudul Pengobatan Darah Tinggi di Era New Normal. Nah, buat yang punya orang tua mungkin yang ada di darah tinggi atau untuk diri sendiri yang juga menderita darah tinggi, nah ini tepat sekali untuk mendengarkan live webinar hari ini. Oke, baik, kami persilakan kepada Dr. Jeff untuk memulai presentasinya hari ini. Silakan dok. Oke, terima kasih Dr. Rosa. Apa kabar semuanya? Mungkin saya di sini Dr. Jeff dari spesialis penyakit dalam akan menyampaikan webinar yang berjudul Pengobatan Darah Tinggi di Era New Normal. Mungkin kita langsung saja ya, mulai slide-nya. Ya, jadi mungkin kita topiknya kali ini lebih santai ya, kita relax aja, kita ngobrol-ngobrol. Slide. Yang pertama itu kita akan bahas apa itu hipertensi, kemudian fakta-fakta seputar hipertensi, kemudian jenis-jenis dari hipertensi, dan kemudian juga pasien yang lebih berisiko mengalami darah tinggi, kemudian akibat dan pengobatan, serta terakhir juga tidak lupa adalah pencegahan dari darah tinggi ini. Jadi kita mulai saja langsung dari apa itu hipertensi. Jadi dari definisinya menurut WHO, hipertensi atau darah tinggi itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu melebihi 140/90. Ini biasanya dibuktikan dari 2 kali pengukuran yang disarankan dilakukan dalam interval waktu yang lebih dari 2 menit. Apabila didapatkan hasil dari kedua itu melebihi 140/90, maka seseorang dapat kita golongkan sebagai hipertensi atau yang umum dikenal dengan darah tinggi. Dan selanjutnya slide, kita lanjut ke berapa banyak sebenarnya populasi manusia yang sudah terkena darah tinggi. Jadi dari data statistik terakhir, didapatkan 1/4 penduduk bumi atau sekitar 1,3 miliar dari penduduk dunia itu sudah diketahui menderita darah tinggi. Dan di Indonesia sendiri, di Indonesia terdapat 1/3 penduduk yang sudah mengalami darah tinggi. Tentu jumlah ini sangat besar ya apabila dilihat dari jumlahnya, dan kita perlu prihatin bersama dengan adanya jumlah yang sangat besar ini, yang berarti banyak sekali masyarakat yang mungkin pengobatannya belum cukup dan juga akses ke pengobatan juga belum cukup baik, sehingga banyak sekali angka komplikasi dan kematian yang dapat timbul oleh karena darah tinggi ini. Kemudian selanjutnya slide, kita lihat kenyataan di lapangan dari studi yang ada di Indonesia, yaitu dari Riskesdas
ternyata sebagian besar kasus darah tinggi di masyarakat itu belum terdiagnosa, sehingga akibatnya banyak sekali masyarakat kita yang belum diobati atau belum mendapatkan pengobatan yang adekuat, yang cukup untuk penyakitnya, sehingga angka komplikasi dan juga kematian akibat darah tinggi masih menjadi salah satu penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya, slide. Dari statistik juga diketahui baru 7,2% penduduk yang sudah mengetahui bahwa dirinya mengalami darah tinggi. Jadi ini jumlah yang sangat sedikit, yaitu hanya kurang dari 10% dari penduduk kita yang benar-benar tahu bahwa dirinya ada darah tinggi dan kemudian mencari pengobatan. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama untuk terus menggalakkan deteksi dini dari darah tinggi atau hipertensi ini guna menekan angka kesakitan dan juga kematian yang dapat ditimbulkan. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih pasien yang lebih berisiko atau lebih mungkin menderita darah tinggi? Jadi sudah lama diketahui, khususnya dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan, bahwa ternyata pasien-pasien tertentu yang disebut di bawah ini itu lebih mungkin menderita darah tinggi. Jadi kita perlu untuk lebih gencar untuk mendeteksi darah tinggi pada populasi ini, yaitu yang pertama populasi dengan kelebihan berat badan, kemudian populasi dengan kegemukan khususnya di daerah perut ya atau obesitas sentral, selanjutnya juga penduduk dengan tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang rendah, yang berarti dia kurang bisa untuk mengatur pola makannya, apa yang dimakan, sehingga akibatnya seringkali konsumsi garamnya berlebih dan akhirnya meningkatkan kejadian darah tinggi di populasi ini. Selanjutnya juga adalah populasi yang mengalami gangguan emosi yang tinggi. Jadi biasanya yang tidak terkontrol itu seringkali dapat mencetuskan juga tekanan darah yang tinggi. Dan juga yang terakhir adalah pasien dengan kadar kolesterol dan gula atau pasien diabetes yang tidak terkontrol. Jadi kadar gulanya belum mendapatkan pengobatan yang cukup dan juga kolesterolnya belum diobati. Nah ini seringkali nanti akan muncul saudaranya, yaitu si darah tinggi ini. Nah, selanjutnya, slide kita perlu tahu akibat-akibatnya apa saja dari darah tinggi ini, sehingga dia disebut sebagai penyebab kesakitan dan juga kematian yang termasuk nomor 1 atau peringkat teratas di dunia. Yaitu yang pertama adalah penyakit jantung dan juga pembuluh darah yang akan semakin meningkat risikonya apabila kita temukan darah tinggi bersama dengan diabetes dan juga gangguan kolesterol. Ini akan jauh meningkat. Kemudian selanjutnya adalah komplikasi ke otak, ya, ini dapat menimbulkan gangguan yang disebut dengan stroke, baik stroke yang sifatnya sumbatan atau stroke yang sifatnya perdarahan dan juga bisa menimbulkan kepikunan, dan yang ketiga bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Dan selanjutnya pada mata, itu juga dapat menimbulkan kelainan pada retina atau kebutaan, dan juga yang sering didapatkan pada pasien-pasien yang datang ke spesialis penyakit dalam adalah adanya gangguan ereksi, yang mana disebabkan adanya gangguan pembuluh darah, yang salah satunya penyebabnya adalah darah tinggi ini yang tidak terkontrol. Oke, selanjutnya slide. Kita lalu berpikir, bagaimana sebaiknya mengobati darah tinggi ini apabila kita tahu bahwa komplikasinya begitu membahayakan. Jadi yang pertama, kita perlu mengubah gaya hidup. Ini adalah yang sangat sulit, justru bagian yang sangat sulit untuk dilakukan ya. Jadi banyak sekali dari kita yang gagal di bagian ini. Ini biasanya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan, kurangnya edukasi, dan seringkali juga karena terbatasnya pilihan yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu dari makanan. Kita lihat di sini konsumsi garam ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa garam yang dianjurkan itu untuk garam dapur ya, itu dianjurkan paling banyak dalam sehari itu adalah 1 sendok teh. Atau kalau mau dihitung gramnya adalah sekitar 5 gram garam dapur atau 2,3 gram natriumnya. Nah, seringkali makanan di kita itu mengandung banyak sekali garam yang berlebih dari jumlah ini, sehingga akibatnya semakin besar risiko seseorang untuk mengalami darah tinggi apabila mengkonsumsi garam dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya adalah alkohol, ini memang jarang di kita. Selanjutnya
aktivitas fisik ini khususnya di era pandemi ini seringkali kita mengalami isolasi di rumah sehingga kita sulit untuk melakukan aktivitas dan cenderung kita hanya duduk di rumah saja sehingga kurang gerak dan juga kurang olahraga, dan akibatnya dapat meningkatkan risiko terjadinya darah tinggi. Kemudian gaya hidup yang kurang serat dan buah itu juga dapat menyebabkan kemungkinan darah tinggi semakin meningkat, dan juga konsumsi lemak ya, khususnya lemak di sini adalah lemak yang jenuh dan lemak yang dinamakan dengan lemak trans, yang mana sering terdapat pada makanan kita di Indonesia, dan ini karena sangat enak, ini sangat sulit sekali untuk kita hindari. Selanjutnya adalah penggunaan tembakau ya, khususnya asap rokok yang memang sulit sekali dihindari di kita, terutama populasi di kita banyak sekali yang menjadi perokok pasif. Nah, ini yang meningkatkan juga risiko terjadinya kenaikan tekanan darah. Kemudian juga adanya kondisi berat badan yang berlebih ya, atau disebut dengan obesitas. Nah, ini yang menjadi akibat akhir dari gaya hidup yang kurang baik, yang mana nantinya kesemua ini dapat menimbulkan risiko terjadinya hipertensi, darah tinggi, dan di kemudian hari juga dapat meningkatkan terjadinya komplikasi yang sangat fatal akibatnya. Selanjutnya, slide. Untuk kasus-kasus hipertensi yang memang sudah mendapatkan modifikasi dari gaya hidup, atau kita sudah berusaha mengubah pola makan kita, sudah berusaha mungkin menggalakkan olahraga, ya, kita sudah rutin olahraga, namun masih juga tinggi, masih di atas batas nilai normal tadi, maka kita perlu membantu dengan menggunakan obat, ya. Saat ini sudah banyak sekali pilihan obat hipertensi yang tersedia di pasaran, dan juga kebanyakan sudah ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS, sehingga sangat mudah untuk didapatkan. Dan kita perlu tahu bahwa ini adalah pengobatan yang sifatnya jangka panjang. Jadi obat darah tinggi tidak boleh dihentikan apabila tensi sudah normal atau tidak ada gejala. Jadi tetap harus dilanjutkan, dan kita perlu tahu bahwa ini berbeda dengan obat yang sifatnya jangka pendek, seperti misalnya obat asma, yaitu hanya kita konsumsi apabila kita sesak, kemudian setelah sembuh dari sesak maka dapat kita hentikan obat pelega asmanya. Tentu ini berbeda, jadi perlu kita konsumsi secara jangka panjang, dan kita perlu mengetahui yang pertama cara minum obatnya, kemudian yang kedua dosis yang digunakan, dan yang ketiga berapa kali minumnya dalam sehari, dan jam-jam untuk meminumnya yang terbaik. Seperti misalnya amlodipin itu cocok untuk digunakan biasanya kita minum 12 jam sebelum tensi yang kita harapkan. Biasanya itu sekitar sore, sekitar jam 6 sore. Kemudian selanjutnya selain pengobatan hipertensi yang sudah ada, kita sekarang ini dihadapkan pada kondisi baru, yaitu adanya kondisi new normal atau adaptasi kebiasaan baru akibat adanya pandemi dari COVID-19 ini, dan kita perlu mengetahui bagaimana pengobatan di era new normal ini. Yang pertama, untuk obat darah tinggi, sempat ada isu yang beredar bahwa obat-obat darah tinggi seperti golongan kaptopril atau valsartan itu sebaiknya dihentikan karena dapat meningkatkan risiko terinfeksi COVID ini. Namun ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan sejauh ini, ternyata belum didapatkan bukti bahwa itu benar. Jadi sampai saat ini masih dianjurkan untuk tetap melanjutkan obat-obatan tersebut, sambil juga kita tetap menggalakkan olahraga secara rutin, ya, khususnya bila kita mengalami kebosanan ya untuk melakukan olahraga di rumah, kita dapat melakukan olahraga di luar rumah ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya, yaitu dengan social distancing, dan juga kita pastikan harus cukup cairan. Dan apabila kita memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah, itu lebih dianjurkan, sehingga kita dapat mengukur secara rutin, dan tentu kita dapat melaporkan ini pada dokter kita yang biasa mengobati kita. Nah, apabila di kondisi pandemi ini seringkali kan kita sulit untuk berobat ke dokter ya, khususnya ke rumah sakit, karena banyak yang takut terpapar virus, atau juga seringkali juga enggan ya, karena ada saudaranya di rumah mungkin, jadi takut apabila ada pulang dari rumah sakit akan menularkan, maka dianjurkan untuk konsultasi dengan menggunakan telekonsultasi yang ada. Dan sejauh ini yang dianjurkan adalah telekonsultasi dengan dokter yang pernah memeriksa kita. Nah, kemudian selanjutnya slide. Bagaimana selanjutnya untuk pengobatan pada darah tinggi yang sudah terinfeksi atau sudah terkena COVID. Nah, kita
bisa bahas sedikit di sini. Nah, ini kita bagi dua ya. Pasiennya ada pasien yang dirawat inap dan pasien yang dirawat jalan atau isolasi mandiri. Nah, pada pasien isolasi mandiri atau rawat jalan, itu kita harus tetap melanjutkan obat hipertensi, termasuk yang golongan captopril dan valsartan tadi. Selanjutnya kita pantau tekanan darah di rumah secara berkala dengan menggunakan alat ukur tensi yang sudah dikalibrasi pastinya. Kemudian juga tadi juga dapat kita gunakan telekonsultasi karena pasien ini tentu tidak boleh untuk berkonsultasi ke rumah sakit karena masih dalam masa isolasi. Selanjutnya untuk pasien yang dirawat inap, ya itu kita dianjurkan untuk tetap melanjutkan obat darah tinggi, jadi tidak ada alasan untuk menghentikan, termasuk golongan captopril dan valsartan tadi. Kemudian kita pantau gangguan irama, ini biasanya munculnya sebagai gangguan berdebar ya, seringkali rasanya berdebar, sesak. Nah itu kita pantau, apabila memberat, kita diharapkan segera memberitahu ke tenaga kesehatan yang merawat kita. Dan juga biasanya di rawat inap akan dipantau kadar kalium, ya. Kenapa dipantau? Karena seringkali terjadi kadar kalium yang rendah pada pasien COVID-19 ini, yang mana ini dapat menimbulkan komplikasi yang berbeda lagi pada pasien. Nah, selanjutnya slide. Mungkin terakhir untuk tindakan yang penting yaitu adalah pencegahan. Ya, ini saya mengambil akronim atau singkatan dari Kemenkes yaitu CERDIK, di mana C-nya yang pertama adalah kita cek kesehatan secara rutin. Kemudian E-nya menyahkan asap rokok, khususnya apabila Anda berisiko menjadi perokok pasif, segera sadari itu dan segera lakukan tindakan untuk menghindari semaksimal mungkin. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik, yang dianjurkan adalah lebih dari 30 menit sehari atau minimal 150 menit per minggu dengan aktivitas seperti lari yang sifatnya aerobik. Selanjutnya untuk diet, tadi sudah dijelaskan untuk membatasi konsumsi garam hanya maksimal 1 sendok teh per hari. Kemudian I-nya adalah istirahat cukup. Dan yang terakhir kita perlu mengelola stres kita, ya kita bangun suasana yang nyaman bagi diri kita dan kita berikan kesempatan bagi diri kita untuk beristirahat setiap harinya. Mungkin demikian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari rekan-rekan sekalian, silakan bisa kita diskusikan setelah ini. Oke, terima kasih, Dokter. Oke, baik. Terima kasih sekali, Dokter Jeff, untuk waktunya, buat penjelasannya yang sangat jelas dan baik sekali. Dan sekarang kita mau masuk sesi tanya-jawab ya, Dokter Jeff. Nih, terima kasih buat yang sudah hadir dan menyaksikan live YouTube kami hari ini tentunya. Sekarang kita coba lihat dulu. Ya. Sepertinya belum banyak yang hadir, tapi belum ada pertanyaan. Mungkin saya ya. Boleh? Boleh, Dok. Silakan, Dok Rosa. Jadi sekarang ini kan banyak masyarakat itu bingung ya, Dok ya. Kapan sih harus dia pakai telemedicine? Mungkin ya khususnya pasien hipertensi ya dengan darah tinggi. Mereka cenderung bingungnya itu kapan sih sebenarnya saya harus pakai telemedicine, telekonsultasi, atau kapan memang saya perlu segera untuk ke rumah sakit gitu. Mungkin Dokter Jeff mau memberikan diferensiasi perbedaannya, kapan yang benar-benar orang darah tinggi itu harus segera ke rumah sakit gitu, Dok. Nggak cukup hanya dengan telekonsultasi gitu, Dok. Oke, baik. Ya, terima kasih, Dr. Rosa. Ya, memang di masa pandemi ini benar-benar menjadi masalah kita bersama ya. Jadi di satu sisi kita perlu untuk ke dokter, untuk kontrol rutin, untuk meminimalkan komplikasi dari hipertensi ini. Namun di satu sisi kita juga seringkali takut karena risiko tertular dan juga seringkali kita punya keluarga di rumah yang tentu kita khawatir apabila kita pulang dari rumah sakit akan dapat mempengaruhi kondisi keluarga di rumah. Nah, jadi kita perlu mensiasatinya, salah satunya dengan telekonsultasi ya, yang memang sekarang sudah banyak dilakukan di berbagai rumah sakit. Biasanya kita lakukan dengan kerjasama menggunakan platform tertentu ya, yang difasilitasi dengan Fasiankes atau fasilitas layanan kesehatan. Namun memang perlu kita ingat untuk pertama bahwa telekonsultasi ini tidak bisa 100% menggantikan pemeriksaan langsung oleh dokter ya. Khususnya di sini oleh dokter spesialis penyakit dalam, di mana pada kasus hipertensi
itu sebaiknya memang yang dianjurkan adalah kita melakukan pemeriksaan langsung. Jadi kita dilakukan pemeriksaan fisik. Namun apabila memang terpaksa ya hanya bisa melakukan telekonsultasi, itu kita dibolehkan asal kita melakukannya dengan dokter yang memang kita sudah pernah ketemu, jadi sudah pernah diperiksa langsung oleh dokter tersebut. Itu sejauh ini yang dianjurkan. Jadi kita bisa berkonsultasi pada dokter yang memang sebelumnya sudah pernah menangani kita. Nah, jadi kita bisa menggunakan platform online ini dan kita bisa kemukakan bagaimana keluhan kita dan juga bagaimana kondisi kepatuhan obat-obatannya, dan nanti dari situ baru akan diberikan arahan untuk obat selanjutnya bagaimana. Biasa seperti itu, Dok. Oke, baik ya. Terima kasih sekali Dokter Jeff buat jawabannya. Jadi memang intinya ya sebaiknya kalau dari beberapa dokter sebelumnya yang sudah pernah webinar juga menyarankan itu jangan shopping dokter ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya udah dari satu dokter itu memang sebaiknya di follow up oleh dokter yang sama ya, Dok ya. Karena kan dokter tersebut sudah tahu riwayat sakit pasien tersebut, begitu ya, Dok ya? Ya, benar, Dok. Dan yang lebih penting lagi, dokter tersebut sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik. Betul. Karena kita ketahui tadi, akibat dari hipertensi ini banyak sekali organ yang menjadi target, ya. Jadi perlu diperiksa secara menyeluruh melalui pemeriksaan fisik. Jadi kondisi tadi bisa dipastikan dengan pasti apakah sudah terjadi komplikasi atau tidak, sehingga itu dapat mengubah pengobatan yang tadi sudah berjalan, ya. Atau apabila tidak ada komplikasi, maka bisa nanti dokternya akan menginstruksikan bagaimana selanjutnya pemeriksaan untuk mendeteksi komplikasi tadi. Yang mana itu semua harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung memang. Betul. Apalagi misalnya pasiennya mungkin darah tinggi, sudah dengan minum obat yang biasanya dia minum rutin, tapi kali ini dia ukur tensinya ternyata tekanan darahnya tetap tinggi gitu ya, Dok. Kalau seperti itu mungkin sudah wajib untuk periksa ke rumah sakit. Nggak cukup konsultasi ya, Dok ya? Iya, benar dong, benar. Khususnya juga mungkin saya perlu tambahkan ya di sini untuk pasien yang sudah mengalami kegawatan ya, Dok ya. Biasanya itu sudah ada gejala yang berat ya, seperti sakit kepala yang berat atau mual muntah, ya, atau penurunan kesadaran, ya, dengan tensi yang tinggi, itu sebaiknya segera dibawa, begitu. Atau apabila tidak ada gejala ya, Dok ya, bila tidak ada gejala ini, nah itu biasanya dianjurkan adalah yang tensinya lebih dari 180 atasnya, kemudian yang bawahnya lebih dari 120. Betul. Nah, apabila tidak ada gejala sekalipun, itu sebaiknya segera memeriksakan ke dokter secara langsung. Sakit ya, Dok ya, betul sekali. Oke. Nah, ini penting sekali ya buat edukasi terhadap masyarakat ya, karena kan sekarang era telekonsultasi ya, kadang-kadang juga masyarakat bingung kapan dia mesti telekonsultasi, kapan dia harus segera ke rumah sakit. Nah, sekarang Dokter Jeff sudah memberikan masukan ya, kapan perbedaannya, kapan harus telekonsultasi dan kapan harus emergency ke rumah sakit. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini pertanyaan dari Ibu Gabriela Nativity. Selamat sore, Dokter. Izin bertanya, untuk konsumsi garam, apakah ada alternatif selain garam dapur yang biasa kita konsumsi sehari-hari, terutama pasien hipertensi? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Gabriela untuk pertanyaannya. Silakan Dokter Jeff langsung dijawab. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Gabriela atas pertanyaannya ya. Memang ini pertanyaan yang penting ya, karena berurusan dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ya, seringkali banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa konsumsi garam, terutama yang dikonsumsi secara jangka panjang, itu dapat meningkatkan terjadi darah tinggi. Nah, kalau untuk jenis-jenis garam, sebenarnya tidak ada pilihan khusus ya Bu ya. Yang perlu kita lebih perhatikan adalah kadar garamnya. Nah, jadi berapa gram yang ada dalam konsumsi makanan tersebut. Nah, untungnya sekarang dari makanan-makanan tersebut, apabila kita lihat di supermarket, itu kebanyakan sudah mencantumkan kadar garamnya ya Bu ya. Di sana ada kadar sodium namanya. Sodium atau natrium itu adalah kadar yang menunjukkan garam yang dikandung oleh makanan tersebut. Ya, itu Ibu perhatikan jumlahnya itu dipastikan dalam sehari total dari makanan kita tidak melebihi 2,3 gram natrium atau sodium. Seperti itu. Atau gampangnya, untuk garam dapur itu biasanya patokannya 1 sendok teh Bu. 1 sendok teh itu tidak boleh lebih untuk sehari, maksimal 1 sendok teh. Oke, baik. Terima kasih Dokter Jeff buat jawabannya.
Kita lanjut. Iya. Pertanyaan dari Bapak Zainal Effendi. Oh, Dokter Zainal Effendi. Oke. Obat hipertensi captopril pada tensi berapa dikasihkan? Ya, baik. Terima kasih Dr. Zainal ya atas pertanyaannya. Memang ini pertanyaan yang seringkali juga sering ditanyakan ya dok ya oleh pasien dan juga oleh teman-teman kita. Jadi captopril ini adalah obat yang disebut golongan ACE atau penghambat enzim ACE, yang mana ini merupakan obat yang umum sekali digunakan karena harganya sangat murah dan mudah didapat, dan memang ini dianjurkan oleh lembaga dunia ya dok ya, lembaga kesehatan khususnya dari Eropa, itu yang menganjurkan bahwa pada pasien dengan darah tinggi itu dapat diberikan, yang pertama itu salah satunya adalah captopril ya, yang kedua biasanya diberikan golongan yang disebut dengan CCB atau kita kenal dengan amlodipin. Nah, selanjutnya apabila masih juga mengalami darah tinggi yang belum bisa turun atau belum bisa mencapai target, maka bisa kita tambahkan golongan lain, yaitu seperti diuretik, kemudian bisa juga dengan golongan seperti beta blocker atau bisoprolol. Jadi captopril ini sebenarnya pada tensi berapa bisa diberikan, pada tensi yang awal-awal terdeteksi itu sebenarnya sudah bisa diberikan. Ya, jadi kita sudah bisa memberikan dari awal. Kemudian apabila masih tetap saja membandel ya dengan dosis captopril yang sudah kita berikan 3 kali sehari dan dosisnya sudah cukup tinggi, atau misalnya sudah terjadi efek samping dari captopril ya, biasanya ada batuk, atau biasanya efek samping dari captopril juga dapat meningkatkan fungsi ginjal. Apabila itu sudah ada, maka kita dapat siasati dengan mengganti golongan lain, salah satunya dengan golongan CCB tadi. Mungkin Oke, demikian dok. Ya. kasih Dokter Jeff tadi mungkin tensi berapa itu dimulai minum obat captopril itu kalau di atas 140/90 tadi ya dok ya, sesuai dengan slide yang dokter sudah presentasikan tadi ya dok ya? Iya benar dok, ya sudah bisa dimulai ya dari stage 1, itu disebut stage 1 ya, apabila lebih dari 140/90 itu sudah dapat diberikan. Namun apabila stage 2 atau awalnya sudah lebih dari 160 ya, itu kita dapat berikan 2 macam langsung. Jadi tidak hanya captopril, kita kombinasikan dok. Nah biasanya kombinasi yang dianjurkan adalah yang CCB ini dulu ya, untuk hipertensi yang tidak ada komplikasi ini ya maksudnya ya. Jadi hipertensi yang masih hanya hipertensi saja, tidak ada komplikasi jantung, ginjal atau lainnya. Itu Betul. bisa kita berikan tambahan berupa CCB atau amlodipin tadi. Oke, dan tentunya penggunaan obat-obat darah tinggi ini harus dalam pengawasan dari dokter penyakit dalam ya dok ya, tentunya ya dok ya. Tidak Ya, boleh memang. konsumsi sembarangan oleh masyarakat umum. Benar, Oke, benar. benar. Apabila tidak ada dokter spesialis penyakit dalam, sebenarnya juga boleh dengan dokter umum ya dok ya, yang Oke. terdekat di sana, seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Ibu Triani. Dok, Ya. kalau belum telekonsultasi, apa perlu cek tensi darah atau cek kolesterol kita sendiri? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Triani. Silahkan dokter jawab. Ya, terima kasih Dr. Rosa. Ya, Bu Sriani mungkin ini Ibu mungkin di daerah yang mungkin sulit untuk akses ke dokter ya Bu, atau mungkin tadi takut ke dokter karena adanya COVID ini ya Bu ya. Jadi Ibu harus menggunakan telekonsultasi. Jadi memang sebelum telekonsultasi memang ada baiknya kita memeriksakan tensi darah terakhir ya Bu ya, karena pasti akan ditanyakan oleh dokternya. Selanjutnya juga kita perlu juga memeriksakan kondisi yang berkaitan dengan hipertensi tadi Bu, seperti kolesterol atau adanya diabetes, itu juga perlu kita periksakan gula darah terakhir. Jadi Ibu benar sekali, jadi penting untuk kita update ya status metabolisme kita. Jadi status tensi, kolesterol, dan gula darah itu disebut dengan status metabolisme, atau biasanya kita sebut dengan panel metabolik ya dok ya, apabila kita periksa di rumah sakit. Itu kalau bisa dicek mandiri di rumah, baiknya dicek dahulu, sehingga data yang Ibu berikan ke dokter itu benar-benar data yang termutakhir, sehingga nanti dapat membuat pengobatan Ibu juga menjadi lebih akurat sesuai kondisi Ibu yang sekarang ini. Dan terutama yang paling penting kalau ini ya dok ya, tensi yang paling tinggi yang pernah dialami ya, atau kolesterol yang paling tinggi yang pernah angka paling tinggi biasanya
bisa jadi patokan juga ya dok ya dalam pemilihan pengobatannya ya dok ya? Ya benar Dokter Rosa. Jadi penting sekali kita mengetahui tensi yang tertinggi ya dok ya. Atau biasanya pasien saya itu saya anjurkan untuk membuat semacam catatan sendiri ya dok ya. Jadi Oh, ya dia dianjurkan untuk mengecek tensi biasanya selama beberapa hari, biasanya selama seminggu atau 2 minggu itu mengecek rutin. Ya, alangkah sangat bagusnya kalau bisa setiap hari itu dicek, ya. Jadi kapan saja ceknya, yaitu setiap pagi saat bangun tidur, kemudian siang hari, dan sore hari yang ketiga. Jadi biasanya saya arahkan pasien saya untuk memeriksa tekanan darahnya pada 3 waktu tersebut. Biasanya kalau masih sulit dikontrol, masih di atas 160, biasanya kita anjurkan untuk dicek dulu setiap hari. Namun biasanya kalau sudah di bawah 160, sudah relatif terkontrol, itu bisa kita lebih perjarang dok. Jadi biasanya bisa 3 hari sekali atau bahkan seminggu sekali untuk dicek. Nah ini kenapa penting kita periksa yang pagi, karena pagi itu seperti yang diketahui itu adalah tensi yang biasanya tensi yang puncak ya dok ya, tensi yang paling tinggi. Itu seringkali kenaikannya pada pagi hari. Nah, inilah yang harus dideteksi oleh pemeriksaan mandiri di rumah. Nah, jangan sampai kita terlena, oh tensi bagus-bagus saja, namun sebenarnya yang pagi belum dicek. Seperti itu. Oke, Ya. baik. Terima kasih Dokter Jeff buat jawabannya. Nah, ini masukan buat Ibu Triani. Jadi kalau untuk mengecek tensi ya, terutama itu perlu tadi seperti saran Dokter Jeff itu di 3 waktu, pagi, siang, dan sore hari. Oke, baik. Kita lanjut Ya. lagi ya. Pertanyaan dari Ibu Lia Floreni. Selamat sore, Dokter Jeff. Izin bertanya, bagaimana cara kita menurunkan dosis pada penata laksanaan hipertensi? Terima kasih. Oke, Oke. baik. Iya, Ibu Lia ya. Terima kasih Bu Lia Floreni atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab ya, Dokter Rosa ya. Ya, baik. Silakan, Dok. Ya, jadi untuk menurunkan dosis dari obat yang Ibu gunakan, itu biasanya dari kami, dari spesialis penyakit dalam, itu harus melakukan pemeriksaan dahulu ya Bu ya. Kami harus pastikan dengan pemeriksaan tensi pastinya, kita periksa di awal, kemudian kita periksa juga untuk nadi, kemudian kita periksa untuk pemeriksaan fisik Ibu secara menyeluruh, mulai dari kepala hingga kaki, kita periksakan, kita pastikan tidak ada komplikasi ya Bu ya, yang tadi sudah disebutkan, komplikasi atau adanya kelainan organ dalam hal ini seperti jantung, kemudian pembuluh darah, dan juga tadi ginjal, itu kita pastikan semuanya dalam kondisi yang baik. Nah, apabila semuanya sudah baik, sudah terbukti baik dari pemeriksaan, maka biasanya dokter penyakit dalam akan lebih mantap untuk menyetujui keputusan menurunkan dosis, Ibu. Jadi memang untuk menurunkan dosis ini mungkin aku tambahin Dr. Rosa ya. Jadi biasanya kita tidak bisa dengan cepat Ibu ya. Jarang sekali yang bisa langsung setelah seminggu pengobatan itu langsung dosisnya dapat diturunkan atau bahkan langsung di stop seperti itu. Itu biasanya tidak ya Bu ya. Jadi karena penyakit hipertensi adalah penyakit yang kronis, tentu saja pengobatannya juga kronis Bu. Jadi lama juga begitu. Nah banyak yang gagal di sini Dr. Rosa. Jadi seringkali orang itu nggak sabaran ya, jadi cenderung oh ya sudah saya sudah bosan minum obat, toh udah normal juga, nggak ada gejala gitu, saya juga udah banyak olahraga, makanan udah saya kurangin, nah lalu dia stop sendiri atau dia mungkin turunkan dosis sendiri. Nah ini yang seringkali nantinya dapat menimbulkan adanya tekanan darah yang meningkat lagi dan biasanya meningkatnya bisa lebih tinggi lagi atau bahkan justru parah-parahnya kasus di lapangan dapat menimbulkan komplikasi tadi seperti stroke karena penggunaan obat hipertensi yang dihentikan tiba-tiba atau tidak rutin dan tanpa sepengetahuan dokter. Biasanya seperti itu. Jadi pesannya di sini ya Bu ya, mungkin sebaiknya sebelum menurunkan dosis, Ibu sebaiknya memeriksakan dulu ya, memastikan dulu semua benar-benar oke. Dia tidak hanya tensi, tapi juga pemeriksaan fisik Bu yang dianjurkan. Karena tadi banyak sekali organ-organ dalam yang harus diperiksa. Ya, jadi kalau semuanya sudah oke, ya sudah mantap dan dokternya sudah setuju, maka Ibu bisa lebih tenang untuk menurunkan dosis dan ibunya tentu juga ke depannya bisa lebih diminimalisir risiko komplikasinya. Oke, baik. Terima kasih Itu. Dokter Jeff buat penjelasannya. Kita lanjut lagi, pertanyaan dari Ibu Rinjani.
Sore dokter, orang tua saya konsumsi kaptopril malah sering buang air dok. Itu karena apa ya dok? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Rinjani. Silakan dokter Jeff buat langsung dijawab. Baik, Dr. saya terima kasih Ibu Rinjani atas pertanyaannya ya Bu ya. Jadi memang obat kaptopril atau yang disebut dengan golongan ACE ini adalah obat yang sering diberikan dan juga mudah didapat dan juga murah ya. Jadi sering sekali masyarakat kita mendapatkan obat ini. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak juga yang mengalami efek samping. Nah, efek samping dari kaptopril ini Bu, sebenarnya yang paling sering adalah batuk ya. Jadi batuk yang sifatnya kering dan persisten, alias batuknya itu seringkali sulit hilang, jadi seringkali mengganggu akibatnya. Jadi terus-terusan ada batuknya. Nah, itu biasanya komplikasi yang tersering dari adanya penggunaan obat golongan ACE ini. Kemudian komplikasi kedua yang sering adalah biasanya ada bengkak-bengkak pada daerah bibir, kemudian ke daerah tungkai, itu kadang-kadang juga bisa didapatkan adanya bengkak karena penggunaan ACE ini. Namun itu sangat jarang ya Bu ya, sangat jarang sekali. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Nah, mungkin mengenai diare itu lebih jarang lagi. Bahkan saya juga sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan pasien yang mengalami intoleransi atau tidak cocok dengan kaptopril yang menimbulkan gejala seperti diare tersebut. Namun memang mungkin saja terjadi. Nah, itu biasanya sangat jarang. Jadi kalau misalnya memang sudah bisa dipastikan bahwa diarenya benar karena kaptopril, itu sebaiknya Ibu berkonsultasi dahulu ke spesialis penyakit dalam yang biasa memeriksa Ibu, dipastikan bahwa itu benar penyebabnya kaptopril, Bu. Jadi bukan karena penyebab lain, karena diare ini banyak sekali penyebab yang dapat menimbulkan penyakit diare. Dan biasanya orang dengan darah tinggi seringkali kan juga ada komplikasi ya, ada obat-obat lain yang harus diminum, seperti obat diabetes, kolesterol, atau juga obat mah, itu banyak sekali Bu biasanya yang diminum bersamaan. Jadi kita sebelum stop, kita harus pastikan memang benar obat yang menyebabkan diare ini adalah obat kaptopril ini, bukan obat-obatan yang lain. Jadi seringkali pasien itu kadang-kadang tidak tahu persis obat mana yang menyebabkan diare tersebut. Nah, jadi sebaiknya Ibu ke dokter dulu ya, dikonsultasikan dan dipastikan bahwa benar diare tersebut penyebabnya adalah kaptopril. Nah, kalau memang sudah benar, biasanya nanti dari dokter akan mengusahakan alternatifnya, Bu. Biasanya akan diganti golongannya ya dengan golongan yang akan lebih cocok untuk Ibu. Seperti itu. Jadi ini menurut Dokter Jeff tadi dari pengalaman itu penggunaan kaptopril ini tidak menyebabkan sering buang air kecil maupun buang air besar gitu ya dok ya? Karena ini orang tuanya nggak disebutin nih dok, buang air kecil apa buang air besar gitu kan? Kalau buang air kecil mungkin dia ada konsumsi obat lain tadi ya, seperti kata Dokter Jeff ya? Ya, saya sebenarnya tidak pernah menemukan ya dok ya, pasien saya sejauh ini mengalami komplikasi tersebut. Namun masih mungkin ya, masih mungkin tapi sangat jarang Ibu. Yang lebih sering adalah batuk dan yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya, efek samping dari kaptopril ini. Nah, jadi karena sangat jarang inilah makanya sebaiknya Ibu konsultasi dahulu ya. Apabila ada dokter spesialis penyakit dalam bisa dikunjungi dan diceritakan dan nanti dari beliau akan melakukan penyelidikan dulu Bu, akan diinvestigasi benar tidak diarenya karena obat kaptopril ini, atau misalnya tadi sering buang air kecil misalnya, sering buang air kecil benar tidak karena kaptopril ya. Itu akan diinvestigasi. Bisa jadi juga sebenarnya dia sudah ada kelainan lainnya seperti gula yang tinggi ya, menyebabkan sering juga buang air, itu juga bisa. Jadi nanti dokter penyakit dalam biasanya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dok, kita akan periksa metabolismenya Ibu ya, kita lihat semuanya, kita singkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih sering menyebabkan diare. Nah, apabila memang terbukti kaptopril penyebabnya, maka biasanya akan diganti. Oke, baik. Terima kasih Dokter Jeff. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Rinjani. Kita lanjut lagi, pertanyaan dari Ibu Tresnawati Angkasa. Bagaimana pengobatan untuk pasien yang sistolnya tinggi tapi diastolnya rendah? Oke. Jadi yang tekanan darahnya yang bagian atas, ini buat mungkin yang awam yang belum ngerti apa itu sistol, apa itu diastol ya, yang tekanan darah bagian atasnya tinggi tapi bagian bawahnya rendah ya dok ya. Silakan Dokter Jeff. Baik, iya terima kasih Bu Tresnawati ya. Jadi ini sebenarnya istilahnya sudah masuk ke dalam ranah medis ya dok ya. Jadi ini disebut dengan
ISH ya dok ya, atau isolated systolic hypertension atau hipertensi yang khusus mengenai tekanan darah atas atau sistolik. Seperti itu dokter. Ya, nah jadi ini memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dahulu untuk bisa mengetahui penyebab pastinya. Ya, karena biasanya tekanan darah itu yang meningkat atas dan bawahnya juga meningkat. Ya, tapi memang seperti yang disampaikan Ibu Tres, memang ada orang yang hanya atasnya saja. Ya, hanya atas saja yang meningkat dan biasa sudah diobati tetap saja atasnya ini membandel, tidak bisa turun-turun. Ya, biasanya penyebabnya ini ada macam-macam. Biasanya ada gangguan organ lain juga ya dok ya. Jadi hipertensinya disebut dengan hipertensi sekunder atau akibat dari adanya kelainan organ lain. Nah, kelainan organ ini bagaimana taunya? Taunya dengan pemeriksaan fisik tadi dok, dengan oleh spesialis penyakit dalam, dan juga biasanya akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, penunjang untuk mengetahui penyebab pasti dari peningkatan sistol yang tunggal. Jadi diastolnya tetap rendah atau normal, tapi sistolnya saja yang meningkat. Seperti itu. Jadi untuk menjawabnya sebaiknya segera periksakan ke dokter ya, khususnya spesialis penyakit dalam yang akan segera melakukan investigasi untuk mengetahui apa penyebab pastinya. Oke, baik. Terima kasih sekali Dokter Jeff buat jawabannya. Ya. Kita lanjut di pertanyaan dari Ibu Lucy Awi. Dokter, kalau tensi sudah 170/100, sudah dengan telmisartan dan amlodipin masih 150, apa perlu ditambah kaptopril lagi untuk usia 50 dengan HT dan CAD? Oke, baik. Terima kasih. Ibu Lucy, untuk pertanyaannya. Silakan Dokter Jeff. Ya, baik Ibu Lucy, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya. Jadi ini kasus yang bagus ya dok ya untuk kita coba bantu ya. Jadi apabila ibu mengalami tensi yang membandel ya, yang lebih dari 160 atau masuk dalam stadium 2, dan ini sudah mendapatkan pengobatan ya Bu ya, dan mungkin pengobatannya kita perlu menanyakan lagi apakah dosisnya sudah maksimal atau belum dari telmisartan dan amlodipinnya. Apabila sudah maksimal ya, memang ibu seharusnya mendapatkan tambahan obat lagi ya Bu ya. Nah, ini Ibu perhatikan bahwa telmisartan dan kaptopril ini tuh saudara, Bu. Jadi dia memiliki kedekatan ya. Jadi biasanya tidak diberikan bersamaan. Seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah diberikan telmisartan, kita biasanya tidak berikan lagi kaptopril. Kenapa? Karena kalau diberikan bersamaan, kita khawatir akan terjadi efek samping, Bu. Ya, efek sampingnya akan seperti double. Nah, biasanya efek sampingnya itu yang sering adalah ke ginjal. Jadi biasanya ibu kalau sudah mengalami kasus seperti ini, resisten dengan 2 obat, tetap bandel, baiknya ibu segera memeriksakan ke dokter, ya Bu ya, khususnya dokter spesialis penyakit dalam, ya akan melakukan pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui kenapa sih kok masih bandel aja, padahal dosis obat sudah maksimal, obat sudah 2 ya Bu ya, atau bahkan ada yang sudah 3 obat masih membandel. Nah, kalau sudah 3 obat lebih masih membandel, itu kita sebut dengan hipertensi persisten ya dok ya, atau bisa disebut hipertensi yang sulit Bu, jadi sulit ditangani. Nah itu biasanya ibu sebaiknya berkonsultasi dengan spesialis ya, untuk ditemukan penyebab pastinya Bu. Biasanya itu tidak hanya hipertensi saja yang menjadi penyebab utama, tapi ada kelainan organ lain Ibu, ya, yang menjadi penyebab primer atau penyebab akar masalahnya. Itu biasanya apa saja sih organnya? Yaitu seringnya adalah adanya penyempitan dari pembuluh darah ginjal, ya, yang menyebabkan tensi ibu sulit turun. Atau biasanya di penyakit dalam ada juga gangguan-gangguan dari hormon ya dok ya, hormon tertentu yang menyebabkan tensi itu jadi membandel, begitu. Karena apa? Karena kita tidak cukup hanya mengobati tensi saja, tapi juga harus mengobati organ dalam yang tadi menjadi penyebab utamanya. Seperti itu. Oke, baik. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy. Kita lanjut lagi ya dok. Pertanyaan dari Yeyen. Malam dok, boleh bagi tips aman untuk yang memiliki darah rendah? Oke, ini menarik sekali dok. Yeah. Kalau topik kita tentang darah tinggi ya, tapi juga yang darah rendah dok. Nah, waduh, iya, ya memang ini sedikit out of topic ya dok ya, tapi boleh nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, masih berhubungan dengan tekanan darah dok. Ya, terus boleh deh kita bantu jawab ya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Memang ini seringkali pada wanita khususnya dok ya, itu sering mengalami tekanan darah yang rendah ya.
Khususnya kita perhatikan apabila tekanan darah atasnya itu di bawah 90, yang bawahnya di bawah 60, Ibu. Ya, itu seringkali banyak sekali wanita yang datang ke kita dengan keluhan biasanya pusing, lemas, kemudian biasanya juga ada mual muntah, ya, dan juga biasanya ada pandangan gelap, ya, seperti itu. Itu gejala-gejala yang patut kita waspadai. Dan yang juga sering yang saya jumpai dalam praktek sebagai spesialis penyakit dalam adalah adanya gangguan gejala-gejala dari jantung ya Bu ya, seperti berdebar ya, seringkali tensi rendah itu juga berdebar, kemudian ada nyeri dada atau ada sesak. Nah, kalau sudah terjadi demikian, biasanya itu penyebab darah rendahnya adalah penyebab akibat saja Bu, akibat dari adanya kelainan organ dalam. Nah, apa organ dalamnya? Biasanya adalah jantung ya. Jadi baiknya Ibu segera ke spesialis penyakit dalam untuk memeriksakan organ dalamnya, dalam hal ini adalah jantung, ya. Jadi biasanya jantung ini di Indonesia itu bisa diperiksakan juga pada spesialis penyakit dalam ya Dok ya, karena mencakup organ dalam Bu. Jadi Ibu tidak perlu bingung, jadi bisa sekaligus diperiksakan di spesialis penyakit dalam, diperiksakan kondisi jantungnya. Ya, biasanya ada gangguan pompanya Bu, pompanya yang dia berkurang sehingga tensinya cenderung rendah. Nah, tapi tidak hanya jantung ya Bu ya, tidak hanya jantung menyebabkan tensi rendah, bisa juga penyebab lain. Salah satunya pada wanita seringkali adalah karena menstruasi yang berlebihan, ya. Ada perdarahan yang muncul setiap bulan yang jumlahnya berlebih, sehingga menyebabkan tekanan darah turun Ibu. Nah itu Ibu perlu memastikannya dengan berkonsultasi langsung ke dokter. Dipastikan tadi penyebab-penyebab dari tensi rendah ini, yang mana sehingga nanti bisa langsung ditangani Bu. Apabila jantungnya akan diberikan pengobatan untuk memperkuat otot jantungnya tadi ya, bisa diberikan obat-obatan jantung juga. Kemudian kalau karena perdarahan, karena menstruasi akan juga diberikan obat tambahan untuk mengatasi perdarahan tersebut. Biasanya bekerja sama dengan spesialis kebidanan dan juga ginekologi ya Bu ya. Itu biasanya akan diberikan terapi untuk itu. Jadi tensi rendah Ibu tidak usah khawatir. Yang pertama-tama Ibu lakukan, pastikan Ibu tidak ada gejala, ya. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah cek nadinya ya Bu ya. Apabila nadi Ibu cepat, jadi cenderung berdebar-debar. Soal berdebar-debar atau nadinya cenderung cepat sekali Ibu raba, Ibu sebaiknya segera ke dokter. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi. Seperti itu. Karena harus segera ditangani. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jeff buat jawabannya. Kita lanjut. Terasa. Di pertanyaan berikutnya dari Dr. Yulna Hanim. Oke, sepertinya banyak rekan sejawat yang saat ini menyaksikan webinar kita hari ini ya Dok ya. Iya. Oke. Selamat sore Dr. Jeff. Apakah pemberian obat natrium diklofenak 25 mg dapat meningkatkan tekanan darah pasien hipertensi? Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan Dr. Yulna Hanim, silakan dijawab Dr. Jeff. Ya, baik, terima kasih Dr. Yulna ya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus, dokter, dan memang ya di masyarakat kita seringkali mengkonsumsi obat nyeri ya seperti ini. Jadi mungkin perlu diketahui pada teman-teman yang mungkin belum mengetahui ya, obat natrium diklofenak ini seringkali digunakan sebagai obat nyeri atau obat anti radang. Nah, biasanya ini digunakan dikonsumsi dalam jangka waktu yang bisa cukup panjang, terutama untuk obat-obatan pasien-pasien dengan nyeri yang sifatnya kronis. Nah, ini menjadi pertanyaan apakah obat-obat nyeri ini dapat meningkatkan tekanan darah atau tidak. Dan memang sudah banyak studinya Dok ya, sudah banyak penelitiannya mengenai obat-obatan nyeri ini. Dan yang sejauh ini yang diketahui terbukti untuk meningkatkan tekanan darah Dok ya, yang paling tinggi kemungkinannya untuk meningkatkan tekanan darah adalah golongan ibuprofen. Ya, jadi seringkali kita pakai golongan ibuprofen yang beredar di masyarakat, ya, terutama ini juga dipakai untuk menurun panas. Pada beberapa orang juga memakai ini ya, menurun panas atau obat demam, itu juga biasanya memakai ibuprofen. Nah, ini kita patut waspada apabila kita sering menggunakannya dalam jangka waktu yang lama ya, itu biasanya dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah. Nah, jadi yang sudah didukung oleh bukti ilmiah yang cukup solid atau cukup kuat adalah ibuprofen biasanya. Untuk obat nyeri atau obat radang atau juga obat demam yang sering digunakan Dok. Namun dengan catatan bahwa ini digunakannya dalam jangka waktu yang lama ya Dok ya. Jadi penggunaannya biasanya juga tidak yang penggunaan sebentar atau sekali-sekali saja.
seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Jeff. Ini menarik sekali ya, ini pengetahuan sekali ya buat masyarakat awam ya yang mungkin suka nyeri-nyeri sendi, tapi juga ternyata ada darah tinggi ya. Jadi ternyata penggunaan Benar. obat anti nyeri ini ataupun obat demam tadi seperti ibuprofen ya, itu bisa meningkatkan tekanan darah Anda. Oke, jadi harap waspada. Oke, Benar, kita lanjut ya Dok ya. boleh, boleh. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Zainal Effendi. Saya dapat pasien tadi tensinya 200/120, riwayat makan daging kurban. Oke, ini karena baru Idul Adha ya. Oke, ini sering nih ya Dok ya, baru Idul Adha Iya, terus benar. banyak pasien datang dengan hipertensi. Ini benar-benar pas banget ini Dok temanya hari ini kita hipertensi karena setelah Idul Adha. Diobservasi nih Iya, satu malam satu malam pas pulang tensinya sudah normal, 120/80. Apakah obat darah tingginya diteruskan atau diberhentikan? Oke, terima kasih iya. pertanyaannya, Dokter Zainal. Silakan, Ya, baik, Dokter. Dr. Zainal ya. Oke, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Ya, ini sangat bagus sekali pertanyaannya Dok, dan memang seperti yang Dr. Rosa bilang ya, memang ini seringkali kita dapatkan ya Dok ya, khususnya di IGD Betul. biasanya. Jadi seringkali pasien datang ini tensi sudah lebih dari 180 atasnya, bawahnya lebih dari 120 ya Dok ya, yang mana ini masuk dalam kegawat daruratan hipertensi atau darah tinggi yang sifatnya gawat ya Dok ya. Jadi memang benar sekali kita harus segera turunkan. Nah, kemudian memang sebaiknya malah disarankan kalau memang sudah tinggi sekali seperti ini kita rawat dahulu ya, supaya bisa dipantau secara rutin. Rawat inap maksudnya Dok. Jadi kita lihat secara rutin, dan juga satu aspek lagi yang penting dicari adalah kondisi organ dalamnya. Jadi bagaimana organ-organ dalam seperti jantung, ginjal, dan juga otak, apakah sudah ada kerusakan akibat dari tensi yang sangat tinggi ini. Jadi kita perlu mencari namanya kerusakan organ, ya. Jadi itulah kenapa perlu dirawat inap, karena kita harus punya waktu yang cukup untuk mencari tahu apakah sudah terjadi atau tidak kelainan organ ini. Nah, tentu kalau sudah terjadi kelainan organ ini, Dok, tentu akan berbeda cerita pengobatannya. Kalau sudah ada kerusakan organ, biasanya itu tensinya perlu kita turunkan secara lebih cepat, atau dinamakan dengan emergensi. Sedangkan bila tidak ada kerusakan organ, kita pastikan aman. Nah, itu biasanya bisa kita turunkan ya, tidak harus buru-buru sekali. Kita bisa lebih perlahan. Namun sekali lagi ini dipastikannya harus dengan pemeriksaan yang cukup, biasanya tidak hanya cukup satu saja, tapi cukup biasanya lebih banyak lagi pemeriksaan untuk benar-benar memastikan organ-organ tadi dalam kondisi yang baik. Makanya sebaiknya pasien seperti ini dirawat inap dan dipastikan tensinya sudah turun sesuai target ya. Nah, kemudian setelah mencapai target seperti yang tadi Dokter Zainal sampaikan, tadi sudah dibilang bahwa tensinya mencapai 120/80. Nah, saran saya sebaiknya jangan buru-buru dipulangkan. Ya. Jadi kita perlu kita pastikan dulu tadi kerusakan organ tidak ada, Dok. Oke, baik. Ya. Jangan sampai nanti kita pulangkan ternyata ada kerusakan organ, salah satunya stroke. Ya. Karena stroke itu bisa seperti itu. Jadi soal tensinya dari tadi tinggi sekali, kemudian terjadi stroke dan akhirnya drop rendah sekali sampai seolah-olah normal. Ya, jadi penting sekali kita waspada, sebaiknya tetap kita rawat sambil kita pastikan bahwa kerusakan organnya tidak terjadi. Seperti itu, Dokter. Ya, terima kasih sekali Dokter Jeff buat jawabannya. Kita lanjut lagi ya, Dok. Ini pertanyaan dari Aditya Wijaya. Izin bertanya, seorang ibu 65 tahun, hipertensi grade 2, tensinya 160/100, di terapi Biopres Plus, 1 minggu kontrol malah naik jadi 180/100. Ini disebabkan apa? Ditambah obat apa lagi, Dok? Terima kasih. Oke, ini menarik sekali, Dok, pertanyaannya ya. Oke, terima kasih ya buat pertanyaannya. Ya, Ibu. Pak Aditya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus ya, Bu ya. Jadi ini adalah kasus di mana hipertensinya itu sudah dapat 2 obat. Ya mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Biopres Plus ini adalah obat kombinasi ya, Dok ya. Jadi dalam satu obat ada 2 macam obat darah tinggi yang sering diresepkan akhir-akhir ini.
dengan alasan supaya lebih praktis dan juga meminimalkan efek samping. Nah, tadi pertanyaannya apabila diberikan kombinasi 2 obat tapi masih tensinya bandel ya, jadi malah tinggi. Dok. Ya, benar Dr. Rosa ya. Jadi kita di sini perlu tahu sebenarnya apakah pertama itu minum obatnya apakah sudah benar ya, dari segi kepatuhannya apakah sudah diminum sesuai dengan anjuran dokter, Dok. Ya, Betul. apakah sudah setiap hari minumnya, apakah tidak ada yang di skip atau ada dosis yang tidak didapatkan ya. Nah, itu harus kita pastikan dulu Pak Aditya tadi. Apabila itu sudah dipastikan rutin tapi masih naik tinggi juga, nah tentu kita perlu pikirkan kemungkinan lain. Mungkin juga dosis blood press-nya belum cukup. Jadi masih bisa kita maksimalkan ya Pak ya, kita naikkan dosis blood press-nya hingga maksimal. Apabila ternyata memang sudah maksimal, masih juga bandel ya Pak ya, tensinya masih di atas 140/90, kita belum bisa mencapai target. Nah, sebaiknya ditambahkan tambahan obat lain Pak. Nah, biasanya kami dari spesialis penyakit dalam itu akan mempertimbangkan penambahan diuretik ya Pak ya, sesuai anjuran dari ESC atau Lembaga Hipertensi dan Jantung di Eropa. Itu biasanya kita tambahkan. Ada obat ketiga yang dianjurkan biasanya golongan diuretik. Nah, ini apa sih golongannya? Adalah golongan yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan cara memperbanyak produksi air seni kita atau kencingnya. Itu biasanya akan diperbanyak pengeluaran cairan melalui air seni, sehingga akibatnya volume tubuh akan berkurang, volume cairan yang ada dalam pembuluh darah, ya, sehingga akibatnya tekanan di pembuluh darah juga akan berkurang atau tensi akan berkurang. Jadi sebaiknya Bapak berkonsultasi kembali, ya, khususnya dengan spesialis penyakit dalam, Pak, untuk dipastikan tadi kepatuhannya, kemudian dipastikan juga apakah obat-obatnya sudah maksimal dosisnya, dan juga yang ketiga mungkin ini Dr. Rosa ya, saya tambahkan mungkin dari adanya kelainan organ dalamnya tadi. Jadi bisa jadi Bapak mungkin kasus ini tidak hanya hipertensi saja, tapi ada penyebab dasarnya Pak, akar masalahnya ya belum ketahuan, yang tadi disebut dengan hipertensi sekunder ya. Jadi ada penyebab aslinya yang belum ketahuan, yaitu tadi bisa gangguan ginjal, bisa juga jantung. Nah, itu semua apabila kita hanya mengobati tensi tanpa mengobati akar masalahnya, tentu tidak akan selesai. Seperti itu. Ya, jadi penting sekali kita pastikan akar masalahnya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, ini penjelasan dari Dokter Jeff yang terakhir ini juga bisa sekalian ini buat menjadi masukan buat Ibu Rinjani tadi yang orang tuanya bertanya tadi kaptopril apakah menyebabkan buang air. Mungkin kalau maksudnya Ibu Rinjani tadi pertanyaannya buang air kecil, bisa jadi mungkin orang tuanya dikasih obat diuretik juga tadi, Dok, ya, yang itu salah satunya memang efeknya untuk buang air kecil jadinya ya, Dok, ya. Benar, ya. Benar sekali ya, bisa jadi karena ada efek samping dari obat diuretik ini. Oke, baik. Jadi bukan karena kaptoprilnya tadi ya, Dok, ya? Oke. Iya, Dr. Rosa, benar. Ini pertanyaan dari Aditya, ini pertanyaan terakhir hari ini, Dok. Apa Dokter Jeff masih ada ingin pesan yang disampaikan untuk masyarakat dan semua rekan sejawat dokter yang sudah menyaksikan webinar hari ini? Oke, Dok. Ya, mungkin saya boleh ini ya, Dok, ya, memberikan ini saja tambahan berdasarkan pengalaman saya sehari-hari di rumah sakit. Biasanya pasien saat ini di era pandemi itu seringkali enggan ya, Dok, ya, ke rumah sakit. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya terjadi fenomena gunung es. Jadi seolah-olah kita itu angka kesakitan atau kematian akibat penyakit selain corona itu seolah-olah rendah. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apakah benar rendah atau sebenarnya malah meningkat karena banyak pasien yang tidak bisa kontrol ya. Nah, yang paling sering adalah pasien dengan hipertensi karena tadi kita ketahui sangat tinggi populasinya. Tadi 1/3 dari penduduk Indonesia itu darah tinggi. Ya, 1/4 dari penduduk dunia itu darah tinggi. Jadi bayangkan saja jumlahnya sangat besar sekali dan semua itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses ke pengobatan. Ya, satu karena takut corona, kedua juga karena terbatasnya biaya akibat adanya kesulitan ekonomi akibat pandemi ini, sehingga kita perlu melihat bahwa pandemi ini tidak hanya efeknya pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan corona saja, tapi penyakit di luar corona
juga mengalami peningkatan ya dok ya, peningkatan komplikasi dan juga dapat mengalami peningkatan angka kematian akibat penyakit-penyakit di luar corona. Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis yang saat ini sulit untuk kontrol ke dokter. Itu sebaiknya kita bisa maksimalkan fasilitas yang ada, bisa gunakan telekonsultasi yang saat ini memang sudah banyak dan juga sudah bisa digunakan di Indonesia. Itu bisa kita maksimalkan agar penyakit kronis kita ini tidak luput dari perhatian kita. Jadi sampai kita fokus hanya pada pandemi ini, namun penyakit-penyakit kronis yang angka kematian atau kesakitannya juga besar malah tidak terkontrol. Seperti itu dok. Jadi pesan saya tetap konsultasi ke dokter secara rutin dan tetap lakukan aktivitas fisik ya, jangan takut untuk berolahraga. Mungkin kalau bosan di rumah bisa juga tadi olahraga di keluar rumah, itu boleh juga keliling rumah yang pastinya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah seperti social distancing. Ya, jadi selalu ingat ada hal lain di luar pandemi ini yang perlu kita waspadai. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jeff buat pesan-pesannya. Oke, nah ini buat yang sudah menyaksikan webinar hari ini ya, buat peserta masyarakat awam maupun dokter-dokter rekan sejawat yang sudah menyaksikan, tolong bantu subscribe YouTube-nya ProSehat dan juga berikan tanda jempol, klik di bawah ini ada tanda jempol. Untuk supaya kami bisa menyajikan webinar di hari lain dengan webinar dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya, sehingga juga bisa meningkatkan mutu dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh ProSehat. Dan juga jangan lupa untuk isi ulang kembali daftar hadir, bisa lihat di live comments-nya, tinggal klik saja di sana untuk mengisi daftar hadir webinar hari ini. Oke, dan juga buat yang mau memfollow mungkin IG-nya Dr. Jeffrey juga ada di bawah ini. Bisa follow juga IG ProSehat juga seperti yang tertera di layar di bawah ini. Oke. Atau mungkin yang tadi mau konsultasi langsung dengan Dr. Jeff. Dr. Jeff ini praktek di Rumah Sakit Brawijaya Pusat di Kemang dan juga di Rumah Sakit Kartini dan Gandaria Jakarta. Oke. Atau mungkin yang mau konsultasi online juga bisa konsultasi online dengan cara yang mudah sekali, chat saja ke WhatsApp-nya ProSehat di 0811 18 16 800. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin Dr. Jeff mau menyampaikan ucapan terima kasih sebelumnya, Dok, silakan. Ya, Dr. Rosa, terima kasih ya, terutama kepada pihak-pihak yang telah membantu ya dok ya untuk terselenggaranya webinar ini, dan juga terima kasih pada mungkin dari ProSehat ya sudah memfasilitasi untuk dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai hipertensi yang mana masih minim ya, masih kurang di masyarakat kita, terutama tadi untuk konsumsi garam dalam sehari itu masih banyak yang kita tidak tahu dok. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama untuk kita selalu perhatikan makanan kita, kemudian olahraga teratur, dan juga pastinya apabila sudah ada darah tinggi, jangan lupa untuk terus melanjutkan pengobatan ya. Jangan menghentikan sekalipun sudah normal atau tanpa gejala. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jeff atas pemaparannya yang sangat jelas sekali hari ini. Semoga bisa mengedukasi kita semua ya, baik masyarakat maupun dokter rekan sejawat lainnya dalam menangani pasien dengan darah tinggi. Oke ya, terima kasih buat yang sudah menonton acara hari ini dan buat rekan-rekan sejawat dokter juga yang menonton. Tetap semangat sebagai frontliner, tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua bisa bersama melalui masa pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih dan selamat malam. Oke.